Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Evina Syaricita. Di sini kita akan membahas tentang pramuka dan kepramukaan bersama narasumber kita, yaitu Bu Siti Nuryani. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bu Siti Nuryani tentang apa itu yang dimaksud dengan pramuka, Bu. Silahkan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tadi Mbak Nadia sudah memperkenalkan nama saya Siti Nuryani. Saya salah satu guru di SMP 2 Parang, mengajar mata pelajaran PPKN. Di samping itu saya juga sebagai pembina pramuka. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan saya, juga ada satu pembina putra, Bapak Majikan, yang tadi baru saja memberikan materi kepada anak-anak di rumah. Sebelum kita awali untuk materi kita, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesempatan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Saya berharap pada anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jauhi kerumunan, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun, karena pada masa pandemi saat ini kita memang harus selalu berhati-hati agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Itu saja untuk perkenalan, dan kita akan memasuki materi kita pada pagi ini, yaitu tentang kepramukaan. Tadi Mbak Nadia sudah mengawali ya dengan pertanyaan apa itu pramuka. Sebetulnya pramuka, saya yakin anak-anak di rumah sudah ya mengenal dekat ya dengan pramuka. Pramuka kalau kalian ditanya, tentu kalian akan tahu ya. Mungkin Mbak Nadia ya, biasanya kalau ditanya apa pramuka itu, yang mudah pasti menjawab Praja Muda Karana. Itu padahal itu kepanjangan dari pramuka. Nah, mungkin kalau ditanya lagi, menjelaskan lagi, mungkin banyak yang mungkin bingung ya, kurang paham apa itu pramuka. Makanya di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka. Ya, tadi disebutkan kepanjangan pramuka Praja Muda Karana. Itu artinya, mungkin Mbak Nadia tahu? Pemuda yang bijaksana. Pemuda yang bijaksana. Ya. Praja Muda Karana. Ya. Orang muda yang suka berkarya, orang muda yang suka berkarya ya. Nah, di sini juga mungkin masih bingung, orang muda yang suka berkarya itu yang seperti apa ya. Di sini mungkin saya bisa menjelaskan lagi ya. Orang muda yang suka berkarya ya, biasanya memang orang muda itu tidak mau diam, banyak ide ya, banyak inovasi, selalu kreatif ya. Nah, di sini diharapkan ya orang muda ya, terutama anggota pramuka, diharapkan di sini sebagai penemu karya. Penemu karya di sini bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk terutama dirinya sendiri, untuk orang lain. Nah, itu yang diharapkan untuk anggota pramuka. Nah, di sini bisa dijelaskan lagi apa saja hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, ini banyak sekali.
apalagi kalau dalam kegiatan pramuka, mungkin Mbak Nadia waktu di SD dulu aktif ya mengikuti pramuka, aktif ya. Mungkin Mbak Nadia bisa memberi contoh kegiatan yang pernah dilakukan, perkemahan, belajar, persami, ya, dan banyak lagi. Mungkin dari kegiatan-kegiatan itu apa yang sangat menarik, sangat disukai oleh Mbak Nadia? Kebersamaannya, kekompakannya, ya. Terus efek untuk diri sendiri itu bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih mandiri intinya. Iya, itu ya. Jadi memang dalam pramuka itu banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya, karena di dalam pramuka misalkan contohnya tadi kegiatan berkemah ya. Kegiatan berkemah itu di situ masuk semua dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya selama mungkin rutin setiap hari itu. Kalau dalam kegiatan berkemah itu kita lakukan di situ semua. Misalkan saja mulai kita bangun tidur harus memasak sendiri ya, kita harus mandiri memasak sendiri, kemudian membersihkan sekitar tenda ya. Kita harus selalu bersih, selalu hidup sehat ya. Jadi kita tidak tergantung pada orang lain, harus selalu mandiri. Nah itu tadi ya contohnya, salah satu contoh kegiatan ya, kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Kalau untuk orang lain kira-kira apa Mbak Nadia yang dilakukan dalam mungkin kegiatan pramuka? Contohnya apa? Kegiatan apa? Mungkin Mbak Nadia tahu? Maksudnya untuk orang lain. Kalau untuk diri kita sendiri contohnya itu mendidik diri kita untuk mandiri tadi ya. Banyak kegiatan tadi tuh mulai memasak, harus membersihkan lingkungan, tenda dan lain sebagainya. Kalau untuk orang lain, kalau dalam misalkan kegiatan berkemah kan tadi mungkin ada kegiatan apa itu? Biasanya kita mengadakan kegiatan bakti sosial itu. Itu kan bermanfaat untuk orang lain, ya enggak? Kita mengadakan bakti sosial itu misalkan apa? Memberikan sembako, mungkin membersihkan rumah warga yang dijadikan MCK atau siswa. Itu ya. Jadi itu kan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Itu salah satunya ya. Karya di sini, karya bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Selain itu sebetulnya banyak sekali juga ya. Karya-karya yang bisa dilakukan oleh anggota pramuka. Misalkan saja contohnya ini membuat salah satu karya, misalkan teknologi tepat guna. Di pramuka itu juga kita dilatih ya, untuk bisa melakukan atau membuat suatu teknologi tepat guna yang kita ambil dari bahan-bahan, mungkin bahan-bahan yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contohnya, saya pernah mendampingi ya salah satu anggota pramuka untuk membuat teknologi tepat guna, yaitu membuat briket. Briket itu salah satu bahan bakar pengganti minyak atau mungkin gas ya. Dibuat dari daun jambu mente. Itu diaplikasinya dengan apa? Jambu. Jadi kita mengambil daun jambu mente yang masih muda. Daun jambu mente yang masih muda itu kemudian di blender, ditambahkan bahan lain. Contohnya itu kemarin juga ada dari dari sekam. Ya, sekam itu dibakar, kemudian ditumbuk halus, jadi disaring, diayak ya, istilah lain diayak, dicampur itu. Jadi daun jambu mente di blender dulu, setelah itu ditambahkan itu ya, sekam, ditambahkan lagi tepung kanji. Dibuat adonan, kemudian dicetak.
cetaknya terserah. Biasanya kalau yang saya dampingi itu cetakannya itu kotak-kotak gitu. Iya, terus dijemur. Nah, nanti kering. Nah, itu nanti bisa dibuat sebagai bahan bakar pengganti minyak atau gas. Jadi itu nanti dimasukkan di dalam tungku. Tungku kalau mungkin di lingkungan kita apa itu mungkin bisa dibuat dari batu bata yang ditata. Pramuka itu juga bisa, jadi bisa kita pergunakan pada kegiatan pramuka. Itu juga efektif, ringan dibawa. Kita tidak usah bawa apa itu gas. Nah, itu aja briket bisa. Ya. Itu nanti caranya dibakar. Ya. Jadi pakai apa? Pakai api. Nah, itu nanti akan terbakar. Dan itu juga lumayan awet. Ya. Awet tahan lama untuk pembakarannya. Jadi bisa digunakan untuk memasak. Itu salah satu contoh karya tadi ya, Mbak Nadia, karya tadi dari bahan yang tidak bermanfaat. Mungkin kita ya kayak daun jamu itu mungkin selama ini kita diabaikan. Iya, kurang tahu bahwa itu sebetulnya bisa digunakan untuk membuat itu tadi bahan bakar. Ya. Dan caranya juga tidak sulit, mudah kita dapatkan, apalagi di daerah Magetan sini ya, kan banyak sekali ya apa itu pohon-pohon mente. Mungkin selama ini yang kita tahu kan dari buah sama bijinya yang dimanfaatkan, kalau daunnya belum. Nah itu ini diharapkan anggota pramuka bisa mencari ya bahan-bahan atau hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Nah itu tadi mungkin bisa menjelaskan dari pengertian pramuka tadi ya, orang muda yang suka berkarya. Sebetulnya masih banyak sekali kalau dijelaskan ya. Itu ya mungkin anak-anak di rumah ya semakin paham yang dimaksud dengan pramuka. Jadi kalian di rumah ya sebagai anggota pramuka calon anggota pramuka Budep SMP 2 Parang. Ya, karena nanti kalian belum resmi menjadi anggota pramuka. Ini kalian masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti setelah kegiatan ini, insya Allah kalian akan resmi menjadi anggota Budep SMP 2 Parang. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pramuka. Dan mungkin ada tambahan lagi. Jadi pramuka di sini sebetulnya itu merupakan sebutan dari anggota gerakan pramuka. Jadi anggota gerakan pramuka itu disebut anggota gerakan pramuka itu disebut pramuka. Kepanjangannya tadi, artinya tadi ya orang muda yang suka berkarya. Mungkin anak-anak di rumah bisa mencatat hal-hal yang penting ya, nanti mungkin ada tugas yang berkaitan dengan materi kita tentang kepramukaan ya, bisa kalian catat hal-hal yang penting yang saya sampaikan di sini ya. Tadi ada tambahan tentang pramuka tadi ya. Pramuka merupakan sebutan dari anggota gerakan pramuka. Nah, di sini keanggotaan pramuka ini saya jelaskan biar lebih jelas lagi ya. Keanggotaan pramuka di sini ada beberapa golongan ya. Mulai dari golongan siaga, mungkin Mbak Nadia juga tahu golongan siaga itu usia dari 7 sampai 10 tahun. Nah, itu berarti mulai kelas 1 sampai kelas 4. Ya. Itu golongan siaga. Kemudian di atasnya lagi ada golongan penggalang. Ya, golongan penggalang mulai usia 11 sampai 16 tahun. Sampai 15 tahun. Nah, ini golongan penggalang. Jadi nanti anak-anak di rumah kalau sudah selesai kegiatan MPLS ini secara resmi kalian sudah menjadi anggota gugus depan, anggota penggalang ya. Kalian karena sudah SMP ya, tentunya mulai kelas 5 itu sudah masuk golongan penggalang ya.
Terus di atasnya penggalang ada golongan penegak. Ya. Golongan penegak ini usia berapa? 16 sampai 20 tahun. Ya, itu biasanya ya mulai 16 tahun itu SMA atau SMK itu kalian otomatis menjadi anggota penegak. Ya. Golongan penegak. Kemudian di atasnya lagi ada Pandega itu usia 21 sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun ya. Ini biasanya kalian nanti kalau sudah lulus SMA ya, mungkin masih melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Kalian masih bisa ya mengikuti kegiatan pramuka sampai perguruan tinggi, bahkan nanti mungkin sampai tua seperti saya ya. Saya saat ini juga masih aktif di pramuka karena memang saya suka sekali ya, sejak sekolah itu suka ya. Jadi mulai saya itu suka pramuka itu mulai SMA itu sudah mulai timbul rasa suka ya, sudah aktif ya. Saya aktif terus sampai ini bekerja ini juga masih suka dan kayaknya ya tidak bisa dilepaskan dari pramuka. Mudah-mudahan anak-anak di rumah juga aktif ya. Nanti kalau sudah ada kegiatan pramuka, kalian bisa aktif dalam kegiatan pramuka karena banyak sekali dari kegiatan pramuka yang kita dapat di situ ya. Itu. Kemudian tadi sudah sampai itu tadi ya golongan Pandega ya. Itu termasuk golongan muda ya. Itu termasuk golongan muda. Ada golongan dewasa ya. Ada golongan dewasa. Jadi golongan muda itu mulai siaga sampai Pandega. Jadi mulai usia 7 sampai usia berapa? 25 tahun. Kemudian ada golongan dewasa. Ya. Itu usia berapa sampai usia berapa? Untuk golongan dewasa itu mulai dari pembina. Jadi usia ya 25 ke atas sampai tua. Selama dia aktif di pramuka berarti dia termasuk golongan dewasa, termasuk Bu Siti ini juga golongan dewasa. Jadi ada pembina, ada pelatih ya, pelatih pramuka. Pelatih itu di atasnya pembina ya. Jadi pembina-pembina itu masih dilatih oleh pelatih. Ada pelatih yang melatih para pembina. Itu mulai nanti ada kegiatan untuk para pembina ya, ada kursus mahir dasar, ada kursus mahir lanjutan ya. Kemudian nanti kalau sudah itu bisa melanjutkan jadi pelatih. Ada kursus pelatih dasar, ada kursus pelatih lanjutan. Nah, itu ada jenjang-jenjang. Sebetulnya pramuka, tingkatan pramuka itu banyak. Apalagi kalau aktif bisa melewati dari tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, mungkin nanti Mbak Nadia ini calon ya, nanti calon anggota pramuka yang aktif. Amin. Ya, sehingga nanti bisa terus aktif, bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan tingkatan-tingkatan dari pramuka ya, sehingga manfaat untuk Mbak Nadia sendiri dan untuk keluarga, untuk orang lain ya. Gitu. Ya, saya kira itu untuk apa tadi? Pramuka ya, garis besar tentang pramuka. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau pramuka sudah penjelasannya sudah dijelaskan, terus bagaimana latar belakang pramuka itu sendiri? Latar belakang ya, mungkin di sini bisa saya jelaskan tentang sejarah tentang kepramukaan, sejarah singkat. Karena kalau di sini nanti saya menyampaikan tentang ya sangat panjang sekali dan mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi ini sejarah singkat saja tentang pramuka. Jadi pramuka di sini ya di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1923. Nah, itu kata pramuka itu disampaikan pertama kali oleh Bapak Hamengkubuwono ke-9. Dari kata ya, itu dari kata
Ini ya kemarin ya ini Bapak Sultan Poromuko ya, dari kata Poromuko itu pasukan terdepan dalam perang. Jadi zamannya Bapak Hamengkubuwono ke-9 itu kan masih masa-masa kita dijajah ya, dijajah oleh Belanda ya. Nah di situ ini Bapak Hamengkubuwono ke-9 ini salah satu tokoh penting ya di negara kita ya. Beliau ini ya mengambil atau ya, mengambil dari kata itu tadi ya Poromuko menjadi pramuka ya, jadi kata pramuka pertama kali itu disampaikan oleh Bapak Hamengkubuwono ke-9. Mungkin anak-anak di rumah juga belum tahu, jadi mungkin bisa dicatat ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang tanya pramuka itu siapa yang pertama kali mengucapkan mengambil kata pramuka, mengambil atau ya, menyebutkan kata pramuka itu yaitu Bapak Hamengkubuwono ke-9. Jadi dari Poromuko itu pasukan terdepan dalam perang. Jadi diharapkan nanti pramuka-pramuka Indonesia itu menjadi ya pemimpin ya, pemimpin yang selalu ada di depan. Itu harapan dari Bapak Hamengkubuwono menyebutkan nama pramuka. Itu kemudian ya mungkin saya jelaskan tentang sejarah singkat pramuka di Indonesia tadi ya, dimulai sejak tahun 1923. Nah ini dengan didirikannya ya National Padvinderies Organisasi atau disingkat dengan NPO di Bandung. Ini istilah Belanda ya. Jadi bahasa Belanda, makanya apa kata-katanya asing ya. Itu pertama tahun 1923. Kemudian juga pada tahun yang sama itu didirikan ya di Jakarta Young Indonesia Padvinderies Organisasi ya. Nah, kedua organisasi ini merupakan cikal bakal kepanduan di Indonesia. Nah, dari kedua organisasi itu akhirnya melebur diri menjadi satu yang bernama INPO, yaitu International Padvinderies Organisasi. Ini bahasa Belanda juga jadi agak sulit ya. Itu intinya. Jadi diawali dengan dua tadi ya, dua organisasi yang melebur diri menjadi satu ya, bernama INPO tadi, dan akhirnya jadilah ya pramuka atau kepanduan di Indonesia. Itu sejarah singkatnya ya. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 ini DPRD telah mengesahkan undang-undang tentang gerakan pramuka, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ya. Di sini dijelaskan juga bahwa gerakan pramuka itu bukan satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan saja. Jadi tidak hanya pramuka ya, bisa organisasi profesi lain ini juga diperbolehkan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi tidak hanya organisasi pramuka saja. Contohnya saja organisasi profesi seperti ya guru, profesi kan banyak sekali ya. Guru itu juga ya bisa mengadakan aktif atau mengadakan kegiatan kepramukaan, ya, pendidikan kepramukaan. Kemudian di tingkatan misalkan profesi angkatan, misalkan TNI. TNI itu juga ada bisa menyelenggarakan kegiatan pramuka. Contohnya di TNI, contohnya TNI Angkatan Darat itu ya, itu di sana juga mendirikan ya satuan ya, Saka itu ya, itu ada Saka Kartika, satuan karya. Nah itu biasanya mungkin kalau di tingkat penggalang belum begitu paham ya tentang Saka. Ini Saka ini nanti kalau sudah tingkatan SMA atau SMK
pramuka. Iya. Ya, itu contohnya. Jadi di TNI Angkatan Darat itu ada saka-saka. Jadi dari instansi-instansi itu ada. Ya, contohnya itu tadi ya, saka apa tadi? Kartika ya, itu Iya. di TNI Angkatan Darat. Kemudian ada di KB, PLKB. PLKB tahu ya Mbak Nadia? KB. Keluarga berencana. Oh, iya. Nah, instansi PLKB di sana Itu juga ada. namanya Saka apa? Kencana. Tuh, di sana juga ada, di sana bisa menyelenggarakan kegiatan kepramukaan berkaitan dengan bidangnya itu PLKB. Jadi di sana ya kegiatannya yang berkaitan dengan PLKB itu keluarga berencana ya. Itu ada. Nah, nanti Mbak Nadia kalau sudah lulus dari SMP silakan, nanti kalau ingin aktif masuk Saka pilih aja mau ke di TNI itu ada Saka Kartika. Itu biasanya kalau Kartika memang banyak anak laki-laki. Perempuannya minim ya nanti. Ya ada, cuma Minim. ya banyak yang suka itu anak laki-laki. Kalau di Kencana itu kebalikannya, anak putri yang paling banyak setahu saya itu. Terus ada lagi di Angkatan Udara AUI itu ada juga Saka Dirgantara. Ya, itu juga nanti kegiatannya kaitannya dengan itu Tentang profesinya ya, itu kaitannya dengan apa Angkatan Udara, pesawat-pesawat ya, banyak kegiatan yang kaitannya dengan itu. Kemudian ada juga Polres ya, polisi Polri. Iya. Itu Saka apa? Bayangkara. Itu kalau Bayangkara itu biasanya kalau dilihat dari saka-saka yang ada itu paling apa itu kelihatan paling ya lain dari yang lain ya. Paling heboh itu apa Bayangkara. Iya. Anak-anaknya memang tegas ya. Polri kalau kita lihat Polri memang latihannya ya semi militer ya, militer ya itu karena Polri kayak Kartika itu juga ya, Angkatan Darat. Kemudian ada lagi kehutanan, instansi kehutanan. Iya. Itu juga Saka Taruna Bumi. Taruna Bumi kalau di kita di Magetan ini memang tidak begitu kelihatan aktif. Kalau zaman Bu Siti dulu waktu SMA itu aktif, maksudnya aktif di sini kelihatan kegiatannya. Ya. Ini untuk sekarang ini agak ya mungkin agak sedikit anggotanya. Kegiatannya itu yang apa? minat di Taruna Bumi. Ya. Itu kegiatannya ya kaitannya dengan itu. Ya. Kegiatan kaitannya kehutanan, ya. Mungkin pertanian yang itu kaitannya dengan bidangnya ya. Dan masih banyak ya satuan-satuan karya yang lain ya. Mungkin di sini ini saya hanya apa singkatnya ya, saja memberikan mengenalkan pada anak-anak di rumah. Mungkin nanti kalian ya selesai dari pendidikan di SMP bisa melanjutkan ke SMA ke SMK. Nah ini yang aktif di pramuka bisa masuk satuan karya itu selain di budep loh ya. Kalau budep itu memang wajib ya, wajib karena itu kegiatan kepramukaan di sekolah. mau nggak mau harus mau. Ya, contohnya di SMP 2 Parang ini pramuka itu merupakan salah satu kegiatan ekstra wajib ya. Jadi anak-anakku sekalian nanti kalian wajib mengikuti kegiatan pramuka ya. Jadi tidak boleh tidak ya, wajib. Karena itu masuk ada nilai di rapor. Gitu. Itu mungkin sejarah singkat tadi ya tentang kepramukaan atau pramuka di Indonesia. Ya, itu Mbak Nadia mungkin ada lagi ditanyakan. Apakah tujuan dari pramuka itu? Tujuan dari pramuka. Ya di sini ya kalau tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya tentang pramuka ya.
mungkin tadi sebetulnya sudah kita singgung kan ya, kaitannya dengan tujuan pramuka. Ya, antara lain tadi ya melatih ya untuk apa tadi? Pribadi yang lebih mandiri, punya kepribadian ya yang baik. Itu kaitannya dengan karakter ya. Memang sangat apa? Sangat dekat sekali ya untuk pendidikan karakter itu di pramuka. Nah, ini antara lain ya untuk apa? Untuk tujuan pramuka ini memiliki kepribadian selain tadi mandiri, kepribadian yang beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, ya, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, kemudian punya apa? Punya berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu kaitannya semua dengan karakter. Penting sekali pendidikan karakter. Karena ya kalau bangsa kita memiliki karakter yang baik semua, ya, insya Allah kita untuk menuju negara yang maju kita sudah punya modal karakter. Kemudian selain itu menjadi warga yang berjiwa Pancasila. Ini juga berkaitan dengan mata pelajaran saya PPKN. Ya. Iya. Jadi nanti anak-anakku semua di rumah ya, ini kalian akan nanti kalau sudah pembelajaran daring akan ketemu dengan saya dalam mata pelajaran PPKN yang berkaitan juga dengan apa? Dengan materi kita pramuka di sini menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Kita ketahui ya bahwa Pancasila merupakan apa? Dasar ya. Dasar negara kita ya, yang memiliki 5 sila ya, mulai dari sila 1 sampai sila 5. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga negara yang tadi ya berjiwa Pancasila itu seperti apa? Ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sila-sila Pancasila yang jumlahnya 5 itu ya, dari situ saja, tidak usah jauh-jauh, tidak usah bingung-bingung seperti apa kita harus melakukan agar menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Kita amalkan saja dari masing-masing sila-sila Pancasila. Nah, di sini yang saya itu kadang apa prihatin juga pada anak-anak ya. Itu kadang tidak tahu ya, tidak tahu isi dari sila Pancasila. Kalau bunyinya jelas saya yakin hafal ya. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua 3, 4, 5 saya yakin hafal. Tapi kalau ditanya ya apa ya nilai-nilainya dari masing-masing sila itu banyak yang enggak tahu. Padahal dari setiap sila itu mencakup beberapa nilai. Nah, dari nilai-nilai itu kalau kita sudah tahu, kita harus mengamalkannya ya. Kalau dari sila 1 sampai sila 5 kita mengamalkannya dengan baik, insya Allah ya, kita akan menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berjiwa Pancasila. Ini saya kasih contoh saja mulai dari sila 1 ya. Sila 1 itu di situ ada berapa nilai? Mungkin Mbak Nadia pernah sudah tahu nilai-nilai Pancasila. Lihat di buku Undang-Undang Dasar. Itu di pelajaran PPKN juga ada. Ya, itu sila 1 itu ada 4 nilai di situ. Ya, misal contoh 1 saja ya, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, tidak memaksakan agama ya, agama dan kepercayaan kita pada orang lain. Nah, itu salah satu contoh. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu yang bisa kita lakukan apa? Sholat dengan taat, tepat waktunya, menghormati orang tua juga. Ya, itu antara lain kalau kita ambil contoh saja di sekolah kita ya. Di sekolah kita yang sudah kita lakukan rutin, biasa kita lakukan
ya mulai dari ya anak-anak masuk sekolah dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah ya. Kemudian setelah itu ya pada waktunya sholat duhur juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, itu salah satu contoh wujud dari sila pertama. Selain itu banyak sekali, apalagi ini ya. Ini kita sebentar lagi akan mengadakan kurban. Iya, hari raya kurban. Di sekolah kita juga dibiasakan ya untuk berlatih berkurban. Iya. Ya, berkurban. Nah, ini ya anak-anak ya, ini bisa ya, mengikuti kegiatan ya, untuk merayakan hari Idul Adha ya, meskipun pada masa pandemi sekarang ini ya kita tetap melaksanakannya ya, tetapi tetap harus patuh pada protokol ya, kesehatan. Itu kita tetap melaksanakan kurban. Kemudian ada kegiatan biasanya ya takbir ya, mungkin karena ini ada PPKM nggak tahu nanti ya, mungkin apa masih diperbolehkan atau tidak ya, kita lihat saja nanti. Terus sholat Idul Adha insya Allah kita ya mungkin masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di sekolah ya, biasanya di sekolah ada. Kemudian ada penyembelihan kurban ya, nanti dagingnya dibagikan kepada anak-anak semuanya. Itu. Kemudian itu baru sila pertama ya, banyak sekali ya kalau kita jabarkan itu wah 1 jam tidak cukup ya. Kita ambil contoh yang pokok-pokok yang kita laksanakan di sekolah ya. Kemudian ada sila kedua itu kemanusiaan ya, adil dan beradab. Kita kaitkan aja dengan ini ya, masa pandemi itu kira-kira apa Mbak Nadia yang bisa kita lakukan kaitannya dengan pengamalan sila kedua? Misalnya memberi bantuan kepada orang yang terkena COVID, mungkin memberikan APD kepada relawan-relawan atau dokter dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi masa pandemi ini kita punya kesempatan ya untuk ini ya melakukan kemanusiaan ya kaitannya dengan sila kedua. Misalkan kita bisa membantu ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang ya mendapatkan musibah ya, mungkin sakit ya, sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya, mudah-mudahan ya segera sembuh dan kembali beraktivitas kembali. Kita mungkin bisa membantu dengan ya mungkin memberikan ya, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Itu contoh dari sila kedua. Sila ketiga persatuan. Meskipun ya, masa pandemi sekarang ini kita itu istilahnya diuji, ujian yang terberat ya, saat ini untuk terutama negara kita ya. Jadi kita harus tetap bersatu padu ya, jangan sampai kita bercerai-berai ya. Karena adanya pandemi COVID ya, kita harus tetap bersatu ya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada sila keempat musyawarah ya. Ini tentang musyawarah ya. Misalkan contohnya ini ya, pemilihan presiden mungkin. Ya, kita tidak usah jauh ini aja. Kita ambil dari kondisi sekarang ini ya, pandemi ya. Jadi misalkan ada keputusan seperti PPKM darurat. Nah, ini tentunya kan tidak langsung memutuskan sendiri toh. Nah, tentunya dari musyawarah ya. Mungkin yang terbaik adalah untuk memutus rantai COVID-19 harus diadakan PPKM darurat. Mudah-mudahan segera berlalu ya, kita bisa kembali beraktivitas dengan normal ya, seperti biasa tanpa ditakuti ya oleh adanya ini ya COVID-19. Nah, ini rasanya ya kita merasa khawatir ya toh, tidak nyaman dan perasaan-perasaan lain. Mudah-mudahan segera berlalu ya.
Gitu. Dan yang terakhir sila kelima itu keadilan ya Mbak Nadia, keadilan sosial. Nah ini juga tadi sebetulnya bisa ya diambilkan contoh kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi sila kelima itu keadilan, adil. Kita bisa misalkan Rumah sakit, orang yang masuk rumah sakit itu nggak harus membedakan hartanya kaya miskin, semua juga bisa ke rumah sakit. Punya kesempatan yang sama ya. Jadi tidak membedakan, wah ini orang kaya didahulukan, tidak, semuanya. Meskipun itu kaya atau miskin, ya mereka punya kesempatan pelayanan yang sama ya. Tuh. Mungkin itu ya contoh tadi ya untuk tujuan itu baru yang kedua ya. Dua tujuan itu sudah begitu banyak ya. Mungkin itu sudah mewakili dari tujuan kegiatan pramuka ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Prinsip dasar pramuka. Ya, prinsip dasarnya pramuka itu. Ya. Jadi memang dalam kepramukaan itu yang terpenting ya. Yang terpenting mungkin untuk anak-anakku di rumah ya, kalian juga harus tahu tentang prinsip dasar kepramukaan. Ini penting sekali ya. Ada 4 prinsip ya. Itu yang pertama takwa ya. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi, tadi sudah disinggung pada poin tadi ya, tujuan dari kepramukaan tadi ya. Itu sudah di situ tadi sudah dijelaskan contohnya ya, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya ya, banyak sekali. Kemudian prinsip yang kedua, peduli kepada bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Nah, mungkin di sini bisa kita jelaskan lagi ya, peduli kepada bangsa dan tanah air. Ya, contohnya ini saja ya, pandemi pada masa pandemi kita peduli kepada bangsa kita, kepada tanah air kita. Apa wujud kepedulian kita? Itu yang paling ini mungkin mematuhi prokes itu kan juga sebagai upaya untuk ya, salah satu ini kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Pemerintah sudah memberikan ya aturan, kita harus selalu taat patuh pada prokes itu ya. Kita ya harus mematuhinya ya. Itu. Kemudian ada PPKM darurat, kita juga harus mematuhinya ya. Jangan melanggar ya. Misalkan sekarang ini jam 9 sudah mulai tutup itu ya, terus malam hari itu juga harus di rumah jam 8 ya, tidak boleh keluyuran. Ini juga untuk mengurangi kerumunan. Nah ini kita ya harus mematuhinya ya, ini tujuan dari pemerintah ya untuk memutus mata rantai COVID-19 itu ya. Kemudian kalau peduli alam sekitarnya, alam seisinya, contohnya apa Mbak Nadia? Mungkin di sekolahan kita aja, merawat tanaman yang sudah ada ya. Merawat tanaman ya, taman yang ada di sekolahan kita ya. Misalkan menyiraminya jangan sampai mati ya. Memelihara, menjaga kelestarian, terus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan diadakan piket kelas ya, harus dilaksanakan dengan baik. Itu salah satu kepedulian kita terhadap alam seisinya ya. Jadi kalau di sekolahan ya itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kemudian prinsip yang ketiga, peduli kepada dirinya pribadi. Jadi di samping kita peduli kepada bangsa, tanah air ya, kemudian alam seisinya, kita juga peduli kepada diri kita pribadi, diri kita pribadi. Kalau kita sendiri yang peduli, siapa ya? Harusnya kita sendiri yang peduli ya, jangan sampai
kita nggak peduli orang lain perhatikan diri kita sendiri tidak memperhatikan. Kita harus peduli pada dirinya pribadi, itu penting juga. Jangan kita selalu memperhatikan orang lain, diri kita sendiri malah lupa ya, tidak kita perhatikan. Ya. Kemudian yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, di sini anak-anak di rumah mungkin sudah tahu dengan kode kehormatan pramuka. Saya yakin ya kalian di rumah sebetulnya sudah tahu, ya, sudah mengenal terutama anggota penggalang. Jadi kalian ya kan sudah menjadi anggota penggalang sejak kalian kelas 5 SD paling enggak ya, kalian sudah menjadi anggota penggalang. Tentunya tahu kode kehormatan pramuka. Ya. Mungkin Mbak Nadia tahu ada Dasa Dharma sama Trisatya. Ya. Itu untuk anggota penggalang ada 2 ya, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya itu 3 janji. 3 janji pramuka penggalang itu ada 3 ya, Trisatya. Kemudian ada 10 dharma. Disebut Dasa Dharma. Nah, ini ya mungkin bisa kita ya biar anak-anak di rumah lebih paham mengenai kode kehormatan pramuka ya Mbak Nadia, kita mungkin bisa ya bincang-bincang sebentar tentang kode kehormatan pramuka karena ini penting sekali ya dalam kepramukaan. Jangan sampai kalian di rumah tidak tahu. Nanti ditanya apa kode kehormatan pramuka, bingung tidak tahu. Nah, jadi tadi ya kalau ditanya apa kode kehormatan pramuka ada 2 ya, 3 janji yang disebut Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Nah, sekarang nanti mungkin tugas kalian di rumah ya, saya ingin kalian harus tahu, harus hafal, harus paham tentang Trisatya sama Dasa Dharma. Jadi nanti kalau kita bertemu ya, dalam kegiatan pramuka, saya akan istilahnya menanyakan atau istilahnya ngetes ya, mungkin dari kalian ya hafal untuk Trisatya sama Dasa Dharma. Saya yakin ya calon-calon anggota budek ya SMP 2 Parang ini adalah anggota pramuka yang hebat. Saya yakin kalian pasti paham hafal tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Tapi tidak hanya dihafalkan saja, yang terpenting apa? Diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting. Nah, dari tadi ya, mungkin dari Trisatya ya. Trisatya itu tadi ada 3 janji ya. Ya, 3 janji itu. Demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, negara kesatuan RI dan sesama dan mengamalkan Pancasila. Saya ulangi ya, yang pertama menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, negara kesatuan RI, mengamalkan Pancasila. Ini juga tidak usah saya jelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan ya di prinsip dasar sudah, di tujuan tadi juga sudah. Contohnya apa sudah di situ, mengamalkan Pancasila tadi sudah kita kupas satu persatu ya dari sila-sila itu. Ya, kemudian yang kedua menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat. Ya, ini sebetulnya tadi juga sudah kita singgung ya untuk untuk Trisatya yang kedua ini ya, janji yang kedua menolong sama hidup. Tadi kita kaitkan ya dengan pandemi saat ini sudah ya. Kemudian yang ketiga menempati Dasa Dharma. Dasa Dharma 10 moral ya. 10 moral. Nah, di sini bisa kita jelaskan lagi untuk Dasa Dharma. Dasa Dharma, Dasa itu 10 ya. Dharma moral, 10 moral.
Nah ini mungkin Mbak Nadia hafal untuk dasa dharma? Mungkin bisa disampaikan mungkin ke adik-adiknya di rumah ya untuk dasa dharma. Ini mungkin dari kakak kalian Mbak Nadia mungkin ini mau mengucapkan dasa dharma yang 10. Mungkin Mbak Nadia silakan. Dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 100 untuk Mbak Nadia. Mbak Nadia ini aktif ya di pramuka. Ini nanti calon ini sudah saya siapkan untuk calon dewan penggalang nanti ya Mbak Nadia. Saya sangat membutuhkan ya seperti teman-teman nanti ya untuk teman-teman yang Mbak Nadia bisa aktif ya di kepramukaan. Nah, jadi tadi 10 dasa dharma, 10 yang sudah dibacakan ya, oleh Mbak Nadia dari 10 dasa dharma pramuka ya. Itu tadi hendaknya ya bisa kalian pahami, dihafalkan, dipahami dan diamalkan yang terpenting. Ya, mulai dari yang pertama tadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah jelas ya. Cinta alam tadi juga sudah kita singgung. Mungkin nanti yang kita jelaskan mungkin yang belum aja Mbak Nadia ya. Patriot yang sopan dan kesatria ya. Patriot yang sopan dan kesatria ini intinya kita harus ya selalu menjaga ya sopan santun, tata krama ya. Di dalam kepramukaan itu penting sekali ya, terutama kepada anggota yang lebih tua ya, kita harus menghormati, menghargai ya, saling menghargai. Yang tua juga menghargai yang muda. Nah, di sini ya sangat kita perhatikan ya untuk dharma yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Ini tadi juga sudah kita jelaskan ya, bagaimana kita dalam kegiatan pramuka ini sering sekali ya kita selalu mengadakan musyawarah ya. Bagaimana misalkan contohnya saja dalam kegiatan penjelajahan ya. Itu misalkan di situ kan ada tanda jejak ya. Kita tidak boleh ya memutuskan sendiri satu regu. Misalnya tanda jejaknya ini yang betul ke sana. Nah, kita musyawarahkan satu regu. Ya, ini yang betul yang mana. Misalkan ada tugas dikerjakan bersama. Jadi tidak boleh ya egois ya, sendiri, memutuskan sendiri. Nah, ini contoh saja ya, bermusyawarah. Kemudian yang kelima rela menolong dan tabah. Tadi juga sudah ya. Kaitannya dengan pandemi tadi tidak usah saya jelaskan lagi. Rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. Nah ini kalau dikaitkan dengan kegiatan pramuka ya, kita harus selalu dituntut untuk terampil, selalu rajin mengikuti kegiatan pramuka ya. Nanti anak-anak di rumah kalau kita sudah aktif dalam kegiatan pramuka, saya harapkan kalian harus rajin, tertib. Setiap kegiatan pramuka kalian harus hadir mengikuti kegiatannya, sehingga kalian nanti akan terampil dalam kegiatan-kegiatan pramuka ya, terampil dan gembira. Nah ini yang gembira ini ya, di pramuka itu kita harus selalu gembira ya, selalu ya, tidak boleh ya bersedih, selalu gembira ya. Gembira ini banyak sekali ya, kegiatan pramuka itu selalu gembira. Apa ada yang sedih Mbak Nadia? Tidak ada, gembira ya, selalu gembira. Ya, terutama permainan ya Mbak Nadia. Nah ini paling suka sekali ya permainan itu. Anak-anak itu kalau wis masuk ada kegiatan permainan, wah itu paling jan heboh ya.
Nah, itu kalau kita mengadakan permainan. Itu biasanya memang ya kita setiap selesai kegiatan itu diselingi dengan permainan. Ya, permainan di sini kalau di sekolahan kita banyak sekali ya. Mulai dari permainan memakai alat ya, yang tidak pakai alat sampai yang pakai alat ya. Contohnya apa Mbak Nadia? Mungkin yang pernah Mbak Nadia ikuti permainan. Mungkin yang sederhana, maksudnya masih di lingkungan sekolah. Misalkan permainan yang paling sederhana saja tidak pakai alat apa? Bernyanyi. Lah, bernyanyi itu saja senangnya bukan main ya enggak? Bernyanyi, ya bernyanyi-nyanyi terus dipakai apa? Permainan itu ya, misalkan berkumpul 3 orang. Nah, itu kan juga seneng loh. Ya, rebutan mencari teman. Berkumpul 5. Rebutan mencari temannya 5 orang. Nah, itu nanti akan kita praktekkan kalau kita nanti sudah mengadakan kegiatan pramuka ya. Itu banyak sekali permainan itu yang tidak pakai alat ya. Belum yang pakai alat. Contohnya yang pakai alat apa? Itu kan yang mungkin dilakukan di sekolahan di sini kalau kita itu yang punya itu permainan itu ada itu pakai apa? Pakai bambu ada. Oh iya, yang terus tengahnya dikasih. Terus ada lagi itu bagia. Itu juga salah satu permainan. Bagia yang di satu regu misalkan berapa orang ya 3 orang. Nah, itu berlomba pakai bagia. Kemudian masih banyak lagi mulai dari tali temali dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan apa sebagai permainan, itu sebagai selingan dan itu memang selalu ada dalam kegiatan pramuka biar tambah menyenangkan ya. Itu kemudian tadi gembira tadi sudah ya. Yang ke-7 hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, kita dalam kegiatan pramuka itu juga dididik untuk selalu hemat ya. Hemat, gak boleh boros. Ya enggak? Ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Nah, ini berkaitan dengan pelajaran PPKN. Mungkin anak-anakku di rumah bisa mencari. Hemat itu kira-kira berkaitan dengan sila keberapa? Sila kelima ya. Sila kelima, hemat. Kita harus belajar hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah, selalu hemat, rajin menabung. Nah, di dalam pramuka kita ini dibiasakan untuk berhemat, rajin menabung. Nah, ini nanti kalian kalau rajin menabung, nah itu kalian akan dapat ini tanda. Ini tanda TKK ya, tanda kecakapan khusus. Ya. Ini tanda kecakapan khusus menabung ini nanti kalian akan dapat apa ini tanda menabung ya, ditempelkan nanti. Terus apa hanya mengucapkan saya nak menabung gitu aja, harus membuktikan kalau memang menabung dengan apa buku menunjukkan buku tabungan. Nanti jadi pembina misalkan mau memberikan tanda itu harus dites dulu. Katanya rajin menabung, mana buku tabungannya? Kalau memang ada buktinya berarti berhak untuk mendapatkan TKK itu, ya. Itu rajin menabung. Kemudian disiplin, berani dan setia. Disiplin ya, dalam pramuka tentunya kita juga dididik disiplin ya. Disiplin tepat waktu. Ya, misalkan ada kegiatan, kita harus selalu tepat waktu. Misalkan kita dalam berkemah ada jadwal tertentu ya harus kita taati. Kalau sampai melanggar tentunya nanti akan mendapatkan sanksi. Ya. Itu pramuka itu melatih kedisiplinan. Betul, harus disiplin. Ya. Kemudian yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya. Anak-anak di rumah ya, kalian di dalam kepramukaan ini juga dididik untuk selalu bertanggung jawab. Ya. Apa yang sudah kalian lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, ya. Kalian harus
bisa dipercaya, ya. Kemudian yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari perkataan, perbuatan kita, ya, ini harus betul-betul, ya, kita perhatikan, ya, jangan, ya, asal melakukan, ya, tanpa, ya, mempertimbangkan diri baik. Ya, betul-betul diperhatikan. Ini dalam kepramukaan memang dididik untuk itu, ya. Nah, itu anak-anakku, ya, untuk penjelasan dari dasar dharma pramuka. Ya, saya berharap anak-anakku di rumah nanti bisa, ya, memahami tentang dasar dharma, kemudian Trisatya tadi, dan Ibu Siti harapkan nanti kalian di rumah bisa mengamalkan Trisatya dan dasar dharma dengan baik, ya. Itu harapan saya, ya. Itu Mbak Nadia mungkin untuk apa tadi, ya, kode kehormatan pramuka. Tadi kita menjelaskan tentang Trisatya dan ya, prinsip dasar yang keempat tadi, ya. Ya toh? Ya. Yang taat kepada kode kehormatan. Ya itu, ya. Jadi jangan lupa, ya, anak-anakku semua, kalau ada pertanyaan apa kode kehormatan pramuka, jangan sampai keliru, ya. Yaitu apa tadi? Trisatya dan dasar dharma. Ya. Terima kasih. Mungkin Mbak Nadia bisa melanjutkan, masih ada waktu. Terakhir nih Bu, Iya. apa harapan Bu Guru untuk pramuka di Sparda ini ke depannya, padahal di masa pandemi COVID seperti ini? Iya, ya, ini harapan saya, ya, untuk kegiatan pramuka, ya, di masa pandemi, ya. Memang ini untuk saat ini kita masih, ya, kita masih terkendala untuk mengadakan kegiatan pramuka, ya, karena, ya, kita memang harus mematuhi protokol kesehatan. Kita masih dilarang untuk berkerumun, ya, padahal untuk kegiatan pramuka itu memang cenderung kita harus, ya, kalau kegiatan-kegiatan selalu berkerumun, ya, berkelompok, ya, bekerja sama, ya. Jadi untuk saat ini, terutama untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan kaitannya dengan praktek lapangan, ya, belum bisa diadakan, ya. Mungkin harapan saya, ya, nanti bisa kita lakukan kegiatan pramuka ini secara daring, ya. Daring di sini nanti kita bisa apa, mengadakan kegiatan lewat apa, online, ya, online, ya, membuat video, misalkan kita mengadakan materi, misalkan pioneering, ya, kita berikan apa, mungkin mulai dari materi kemudian sampai prakteknya. Nah, nanti anak-anakku di rumah bisa melihat, ya, kemudian bisa mempraktekkan, ya, mungkin ada tugas di situ. Nah, nanti anak-anakku sekalian bisa mengikutinya dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik, ya. Itu harapan saya nanti itu, karena memang saya sendiri sebagai pembina pramuka juga ikut memikirkan, ya, ini sudah 1 tahun, ya, ini vakum untuk kegiatan pramuka. Nah, nanti saya berpikirnya bagaimana nanti untuk kelanjutannya, penerus kader-kader, ya, untuk pramuka di Sparda ini, ya. Untuk itu, ya, ini harapan saya untuk kegiatan pramuka di Sparda nanti mungkin bisa, ya, dicoba untuk dilaksanakan secara online, ya, daring atau online. Jadi anak-anak di rumah tetap, ya, mengikuti kegiatan tersebut, ya. Jadi tidak vakum sama sekali tentang pramuka, ya. Itu. Kemudian mungkin ada lagi Mbak Nadia, ini ada, ya, sebelum sudah bisa untuk sebagai
Coba nanti ada tambahan lagi? Tidak. Tidak. Ya, mungkin terakhir kali ya untuk sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup ini ya ada pesan buat anak-anakku di rumah ya. Saya berpesan ya jadilah yang terbaik ya. Dan kapanpun serta jangan mudah mengeluh, tetaplah berjuang apapun yang sedang dan akan terjadi ya, dengan moto gerakan pramuka satyaku kudharmakan dharmaku kubaktikan. Terima kasih. Itu saja ya sedikit tentang materi kepramukaan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.